Berawal dari mantan narapidana, seorang lelaki bangkit dan kini bisa membuat kerajinan dari bambu yang bernilai ekonomis. Lelaki ini bernama Budi Hartanto, tinggal di Kota Padang. Diketahui, Kota Padang sendiri merupakan ibu kota dari Sumatera Barat. Di saat cuaca sedang terik sekira pukul 11:12 waktu Indonesia Barat, pria ini tengah sibuk meraut bambu menjadi bagian kecil seperti lidi. Setiap hari, ketika suasana hatinya sedang baik, ia dengan sabar mengolah bambu menjadi sebuah karya pada sebuah gang yang berlokasi di Jalan Klenteng, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari kreasi bambu tersebut, kini Budi Hartanto dapat menghasilkan karya yang punya nilai ekonomis. Walau memiliki tato pada tubuhnya, Budi Hartanto sangat ramah dan suka tersenyum. Susah hidupnya, pernah menjalani masa tahanan selama 5 tahun akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri. Namun pada masa kelam tersebut, ia mengembangkan diri dalam mengolah bambu. Diceritakannya, dirinya dijatuhi hukuman sehingga dijebloskan ke dalam lapas Semarang, Jawa Tengah. 5 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan, ia bertemu macam-macam orang. Ada satu narapidana yang menjadi teman dekatnya dan mengajarkannya mengolah bambu. Dengan kondisi yang sudah tidak muda lagi, dengan sangat tenang dan penuh kesabaran, ia duduk menikmati harinya dengan merangkai sebuah menara. Menara Eiffel lagi. Berapa lama proses pembuatannya? Sekitar 2 minggu. Sudah 2 minggu. Ini bahan-bahannya dari apa saja nih? Bambu, alasnya triplek. Lima tahun berada di dalam penjara di Semarang, Budi Hartanto banyak belajar sehingga memperbaiki diri dan menambah ilmu pengetahuannya. Bertemu seorang teman yang telah mengajarkannya, ilmu tersebut pun tidak disia-siakannya. Walaupun awalnya tidak begitu tertarik sehingga akhirnya iseng melihat temannya membuat sebuah miniatur dari bambu, akhirnya ia memilih ikut untuk belajar. Dari dalam lapas itulah keahlian didapatkannya sampai saat ini. Di penjara Semarang. Itu dari dalam lapas. Ya. Dulu ada teman bikin, aku nengok-nengok, aku coba belajar, jadi bisa, aku bikin sampai sekarang. Hasil karyanya sudah banyak terjual dan pembelinya bisa siapa saja. Asal suka karyanya, miniatur pun dijual. Ada pula yang sudah menawar walaupun masih sedang dikerjakannya. Tidak hanya itu, ada pula yang hanya sekedar bertanya, Budi Hartanto pun tidak masalah. Hal itu dikarenakan membuatnya tepat berada di pinggir jalan dan ada saja yang datang singgah sekedar melihat proses pembuatan atau membelinya. Selain membuat miniatur menara, juga dibuatnya miniatur rumah adat Minangkabau dan kapal layar. Udah berapa kreasi yang dibuat Om? Ada 3 macam lah. Apa saja itu? Kayak rumah adat Minang, atau
kapal layar. Ini untuk satu kerajinan ini di tahun berapa? Dari tahun berapa? Ada yang 500, Paling tinggi berapa ya? 500 500 ribu. Itu biasanya pembeli dari mana aja? macam. Ya, kita kan nggak tahu dari luar kota atau gimana, kita nggak tahu. Tapi ya penting mau beli ya syukurlah. Dari pihak kafe atau gimana? Budi Hartanto hanya memakai bahan utama dari bambu dan juga triplek sebagai alas berdirinya menara. Bahan utama yang dipersiapkannya adalah mencari persediaan bambu yang akan digunakan. Setelah bambu tersedia, Budi Hartanto memotong bambu tersebut hingga menjadi bagian. Setelah semua bagian terpotong, pembuluh tersebut diraut hingga jadi seperti lidi. Menurutnya, bagian yang sulit atau yang paling lama adalah meraut bambu hingga menjadi bagian yang kecil untuk bahan utama dalam pembuatan miniatur. Setelah itu dipersiapkan papan triplek sebagai alas agar menara berdiri dengan kokoh. Potongan kecil bambu ini disatukan dengan menggunakan lem kayu. Selanjutnya, dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk menyelesaikannya. Untuk merapikan bagian sisa-sisa dari bambu yang sudah ditempelkan menggunakan lem kayu, masih diperlukan waktu setidaknya 3 minggu. Ketika kemauannya sedang tinggi, Budi Hartanto dapat menyelesaikan miniatur bambu ini kurang lebih selama 1 minggu penuh. Dalam pembuatannya juga tidak menggunakan cetakan atau sketsa. Budi Hartanto hanya mengandalkan instingnya sehingga dapat menyelesaikan miniatur ini. Dari awal pengerjaan sampai selesai, tidak ada campur tangan orang lain yang membantu dalam proses pembuatannya. Kesulitan membuat ini apa? Menyusun bambunya ini, bambu yang sudah dirawit nih, nyusun itu agak lama. Itu ada pakai ukuran dulu atau pakai apa dulu? Kita nggak pakai ukuran apa-apa, cuman ya insting aja gimana cocoknya, pantasnya lah untuk bikin menara ini. Ini pekerjaan Om sehari-hari memang membuat ini atau ada yang lain lagi yang lain? Ada yang lain aja, kayak jaga sarang burung ya. Kalau buat ini sekali-sekali pas ingin buat lah gitu baru kita buat. Prosesnya satu menara ini atau satu kreasi ini berapa lama proses pengerjaannya Om? Kalau paling lama berapa, paling cepat berapa lama? Kalau cepatnya sekitar 1 minggu bisa. Kalau lama-lama ya kayak sekarang ini ya sekitar 3 minggu lah. Ada kendala nggak Om dalam pengerjaan ini? Nggak ada. Ada ya? Seperti bahan atau apa? Sama itu gampang cari. Kalau bahan kan kayak bambu apa itu kan gampang. Karena di pinggir jalan juga ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.